Mari kita bedah hal ini. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam yang sangat berbeda. Iya, ini khusus dirancang untuk Anda yang memang selalu haus akan wawasan baru yang menantang pikiran, kan? Betul sekali. Kita mengambil setumpuk catatan dari sebuah transkrip video yang sangat rinci dan provokatif, judulnya Angels, Demons, and the Unseen World, atau Malaikat Iblis dan Dunia Gaib. Dan misi kita hari ini bukan untuk membahas agamanya ya. Sama sekali bukan. Misi kita hari ini murni membedah bagaimana teks-teks kuno dari tradisi Yudaisme, kekristenan, dan Islam mendeskripsikan mekanisme alam semesta yang tersembunyi. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana teks-teks ini menggambarkan sebuah sistem birokrasi kosmik. Ya, birokrasi yang luar biasa detail. Orang peradaban masa lalu percaya ini sebagai mesin penggerak segala sesuatu di sekitar kita. Karena teks-teks kuno ini sebenarnya punya fungsi ganda yang brilian loh. Mereka tidak cuma ngasih pedoman moralitas, Tapi juga sains kuno ya. tepat. Itu lensa awal orang kuno buat ngejelasin fenomena alam. Sebelum ada sains modern, ini cara mereka memahami kenapa cuaca mendadak berubah atau dari mana asal penyakit mematikan. Mereka pada dasarnya membangun arsitektur narasi untuk menjelaskan kekacauan alam. Betul. Nah, sebuah pengingat penting nih untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil menyetir atau mungkin lagi bersantai di rumah. Diskusi kita hari ini murni menganalisis informasi dari sumber materi secara objektif. Ya, kita melihat narasi ini sebagai bagian dari literatur dan tradisi kuno yang menakjubkan. Kita tidak memihak, tidak mengesahkan, atau mempromosikan pandangan teologis atau politik manapun. Kita di sini cuma sebagai penjelajah ide. Eksplorasi murni. Ya, sayapnya putih, duduk manis di atas awan sambil main harpa gitu ya. Padahal sumber kita bilang realitasnya jauh lebih pragmatis dari itu. Jauh banget. Malaikat di teks-teks kuno ini bukan entitas yang lagi liburan. Mereka ini pekerja. Pekerja keras dengan deskripsi pekerjaan yang sangat kaku, kayak korporasi raksasa. Coba kita bahas divisi-divisinya. Di divisi komunikasi eksekutif itu ada Gabriel, Tugasnya sangat spesifik, yaitu mengantarkan pesan ilahi langsung ke para nabi. terus di divisi operasional ada Mikel. Dia ini pelindung tapi juga punya peran logistik yang sangat membumi. Ya, dia yang mengatur distribusi curah hujan dan kelangsungan panen. Membayangkan malaikat agung sibuk ngurus jadwal hujan itu benar-benar ngubah perspektif saya sih. Lalu sumber kita juga bahas departemen yang mungkin paling sibuk. Departemen akhir kehidupan. Azrael ya, atau Israel, sang malaikat maut. Kan mustahil ya, buat dia mencabut nyawa jutaan makhluk yang mati bersamaan di seluruh penjuru bumi. Jadi sumber kita menyebutkan dia nggak kerja sendirian. Dia punya semacam departemen HRD-nya sendiri, Betul, mengelola legiun staf malaikat maut berpangkat lebih rendah. yang menerima pendelegasian tugas setiap detiknya. Dan di sudut lain dari birokrasi ini, ada Israel yang kadang disamakan dengan Rafael. Dia memegang pekerjaan yang, menurut saya paling sepi di alam semesta. Tugas tunggalnya cuma megang sangkakala dan nunggu sinyal. Iya, nunggu hari kiamat. Sekali ditiup, seluruh arsitektur realitas dihentikan operasinya. Detail ini makin aneh pas kita lihat entitas yang jarang dibicarakan. Di sumber kita ada malaikat bernama Satil. Ah, iya, Satil. Job desk-nya sangat prosedural ya. Benar, dia ditugaskan mendatangi nabi-nabi yang sedang disiksa kaumnya dan dia nawarin opsi intervensi. Kayak nanya, apakah Anda mau saya kasih otorisasi hukuman buat menghancurkan kaum ini sekarang? Dia agen pembawa opsi siksaan. Lalu di divisi keamanan ada Rudwan. Penjaga gerbang absolut surga. Dia yang nyeleksi siapa yang masuk dan siapa yang ditolak. Dan yang bikin seluruh sistem ini sangat menarik buat dianalisis, itu struktur penamaan mereka. Nah ini, nama-nama mereka itu rupanya fungsi lencanan identitas pegawai. Iya, lencana ID card mereka. Sumber kita nyinggung soal kode rahasia di balik nama Gabriel, Michael, atau Azrael. Sebenarnya gimana sih bahasa kuno menyusun nama-nama ini? Sebagian besar nama malaikat di teks Ibrani atau Arab ini dibangun pakai sistem sufiks. Anda akan perhatikan akhiran il atau el. Kayak Gabriel, Michael gitu ya? Ya, dan di tradisi lain ada akhiran ah seperti Hanania. Sufiks ini secara harfiah merujuk pada nama entitas ilahi kuno. Seperti El, Yahweh, atau Allah? Betul, dan bagian depan nama mereka itu kata kerjanya, atribut fungsionalnya.
Jadi nama malaikat itu gabungan dari fungsi kerja mereka yang ditempelkan langsung dengan nama bos tertinggi mereka. Nama mereka mendefinisikan secara eksklusif siapa mereka dan apa tugas mereka. Lencana mereka ya nama mereka sendiri. Jadi nggak ada kebingungan soal pembagian tugas. Ngomong-ngomong soal identitas, sumber materi kita juga nyebutin kalau bentuk fisik mereka itu ada kaitannya dengan tingkat pengetahuan. Akses keamanan mereka ya. Iya, sering disebut golongan serafim atau cherubim. Buat pendengar kita yang mungkin kurang familiar, bisa tolong jelaskan gimana wujud mereka mewakili pengetahuan ini. Jadi serafim dan cherubim ini kelas malaikat elit. Bayangkan mereka kayak dewan direksi yang posisinya paling dekat sama pusat kekuasaan. Oke, lingkaran dalam. Literatur kuno ngejelasin kalau sayap malaikat itu bukan buat terbang. Terus buat apa dong? Sayap itu manifestasi fisik dari pencerahan ilahi. Beberapa tradisi mistik kan meyakini Tuhan punya 99 nama rahasia. Ya, 99 atribut. Kalau malaikat pangkat rendah cuma tahu 10 nama, tubuhnya bermutasi punya 10 sayap. Berarti kalau malaikat elit kayak serafim ini tahu seluruh 99 nama pembentuk alam semesta? Mereka secara harfiah akan punya 99 sayap yang nempel di tubuh mereka. Semakin banyak rahasia kosmik yang mereka tahu, fisik mereka meledak dengan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Kita bayangin entitas yang ketutup puluhan sayap, ini tapi di literatur, mereka sering turun ke bumi. Kalau wujudnya begitu, manusia pasti histeris dong. Makanya, sumber kita menceritakan fenomena shape-shifting atau penyamaran tingkat tinggi. Mereka beroperasi murni kayak agen intelijen kosmik yang membaur ya. Narasi intelijen ini konsisten banget di berbagai kitab kuno. Tujuannya buat inspeksi mendadak atau nyampein pesan tanpa merusak tatanan psikologis manusia. Ada kisah Abraham yang didatangi di tendanya, terus mereka ke Lot di Sodom. Ada juga insiden Gideon dan Balaam. Pas mereka ngeblokir jalan raya, wujudnya cuma pria biasa. Nggak ada sayap, nggak ada aura bercahaya. Kayak musafir kotor berdebu aja. Sumber kita bahkan menyoroti kisah Bunda Maria yang ketakutan luar biasa pas Gabriel mendadak muncul di ruangannya. Ya, ketakutannya bukan karena lihat entitas suci yang bersinar. Betul, karena Gabriel ngambil wujud fisik pria lokal biasa bernama Jarih atau Dihya. Maria kira ada pria hidung belang yang nyusup ke kamar pribadinya loh. Tapi pas agen kosmik ini mencabut penyamarannya, wujud asli mereka itu sangat destruktif bagi pikiran manusia. Sumber kita nyebutin Nabi Muhammad sampai kehilangan kesadaran ya. Karena teror absolut pas lihat wujud asli Gabriel yang dipenuhi ratusan sayap menutupi ufuk. Dan visi Nabi Yehezkiel dalam tradisi Yahudi lebih surrealistis lagi. Yehezkiel itu nggak ngelihat pria bersayap burung, dia mendeskripsikan malaikat sebagai mesin raksasa yang nggak masuk akal. Roda-roda bercahaya yang saling bertumpuk, berputar ke segala arah, dan di permukaannya dipenuhi ribuan mata yang berkedip. Wujud asli birokrasi kosmik ini sangat alien bagi kognitif manusia. Bener-bener bikin kepala berputar. Dari mesin roda penuh mata, mari kita bicara soal skala ukuran. Di satu sisi, literatur ini mendeskripsikan skala makro yang ekstrim. Rafael misalnya, pas turun ke bumi, wujudnya begitu masif sampai bulu dari satu sayapnya aja memblokir seluruh cakrawala. Iya, kemanapun memandang cuma ada tubuhnya nutupin langit. Bahkan ada departemen fisik yang isinya 70.000 malaikat yang tugasnya merantai dan menarik matahari melintasi orbit setiap hari. Skala makro yang luar biasa. Tapi sumber kita langsung banting setir ke skala yang mikroskopis. Saya sangat terpukau dengan konsep malaikat kuantum ini. Karena literatur kuno ternyata nggak membiarkan elemen sekecil apapun terjadi tanpa pengawasan. Ada entitas berukuran fraksional yang ditugaskan khusus mengawal setiap tetes air hujan yang jatuh dari awannya. Koordinat tanah yang persis sudah ditentukan buat dia. Ada yang jaga setiap helai daun yang tumbuh dan setiap benih tunggal di bawah tanah. Jadi pas saya lagi ngopi di teras terus dengar guntur menggelegar, teks kuno ini punya penjelasan operasionalnya sendiri. Nggak ada hubungannya sama listrik statis awan. Penjelasannya spesifik banget. Guntur itu bukan suara acak. Suara itu dihasilkan malaikat khusus yang ukurannya di antara seekor lalat dan tawon. Sekecil itu? Iya, dan dia bertugas memukul awan pakai semacam tongkat dari api murni. Resonansi pukulan cambuk api itu yang mecah udara jadi guntur. Kalau kita hubungkan sistem kuantum ini dengan gambaran besar orang masa lalu, itu hidup dalam paradigma di mana kata kebetulan nggak pernah eksis. Semua dikelola secara mikro oleh triliunan pekerja tak terlihat. Melihat dunia dari kacamata itu bikin hidup terasa terencana banget. Tapi di mana ada tatanan sempurna, selalu ada pembelot kan? Mari kita beralih ke sisi gelap dari materi kita.
iblis jin dan cermin realitas. Ironisnya, entitas gelap ini awalnya lahir dan kerja di ruang kantor kosmik yang sama dengan malaikat agung tadi. Tema sentralnya adalah pemberontakan internal korporasi. Tokoh utamanya Aazil yang nanti dikenal sebagai iblis. Sebelum berontak, Aazil punya reputasi tinggi loh. Bahkan direksi kayak Gabriel dan Michael itu diam-diam mengagumi dedikasi Aazil. Tapi pas ada perselisihan soal instruksi penciptaan manusia, dia menolak patuh. Dan jatuhnya nggak sendirian, dia memobilisasi faksi besar pekerja kosmik ke dalam pengasingan, mengubah birokrasi pelayanan jadi sabotase. Para pembelot ini juga punya hak istimewa shape-shifting. Setan atau jin sering memanifestasikan diri wujud manusia untuk operasi lapangan. Kayak wujud manusia asing yang menggoda saudara-saudaranya Yusuf buat melakukan kejahatan. Tapi pas topengnya lepas, wujud alaminya mengerikan. Sumber kita nyebut mereka sering eksis sebagai makhluk hibrida, perpaduan cacat manusia dan hewan. Anatomi bawah mereka sering berwujud kaki kambing atau kuda. Ini menciptakan kemiripan tajam dengan Dewa Pan dari mitologi Yunani. Menunjukkan kalau sekeras apapun mereka mencoba mereplikasi manusia, mereka nggak bisa nyembunyiin kecacatan fisik wujud astral mereka. Selalu ada kecacatan yang ngebocorin identitas mereka. Bicara soal kecacatan, identitas, sumber kita membedah anekdot kuno yang brilian tentang Ratu Sheba atau Queen of Sheba. Konon ada rumor intelijen kalau ratu ini bukan manusia murni, melainkan keturunan perkawinan silang manusia dan jin. Nah, Raja Sulaiman yang analitis banget ingin nguji rumor ini tanpa mancing perang terbuka. Sulaiman nyuruh arsiteknya bikin lantai dari kaca yang dipoles jernih banget, sampai kelihatan kayak kolam air. Cerdik banget kan? Pas Ratu Sheba jalan melintasi aula itu, instingnya ngambil alih. Mengira mau nginjuk genangan air, dia refleks ngangkat ujung gaunnya. Dan dari pantulan kaca, Sulaiman lihat jelas kalau kaki ratu dipenuhi bulu lebat dan tumitnya kayak tapak kaki kambing. Operasi pembongkaran penyamaran yang sangat elegan. Dan sama kayak malaikat yang ngurus debu departemen jin, ini juga beroperasi pada skala mikroskopis. Disinilah literatur kuno bersinggungan dengan mikrobiologi modern kita. Sumber kita memaparkan entitas gelap super kecil ini suka bikin koloni di tubuh manusia. Kayak sembunyi di bawah kumis atau janggut yang nggak dibersihkan. Tradisi kuno ini secara harfiah menunjuk entitas iblis mikroskopis di tempat kotor ini sebagai penyebab penyakit fisik. Pendengar kita pasti langsung sadar paralelnya. Iblis mikroskopis transparan yang bikin sakit parah, ini kan murni deskripsi kuman atau virus. Orang zaman dulu nggak punya mikroskop, jadi kosakata mereka buat bakteri ya jin pembawa wabah berskala kecil. Selain nyebarin penyakit, mereka juga punya tugas birokrasi jahat. Ada departemen yang fokus bikin manusia kecanduan alkohol. Ada divisi penarget psikologi keluarga, misinya bikin suami istri cerai. Bahkan ada divisi logistik yang kerjanya cuma jaga harta karun di dalam bumi siang dan malam. Jadi kejahatan di mata orang kuno itu bukan sekedar sifat abstrak. Kejahatan itu industri terorganisir. Ada intensi terstruktur di balik kemalangan. Manusia masa itu ngerasa mereka ada di tengah persilangan tembakan perang kosmik tiap saat. Ini bawa kita ke pertanyaan logis. Kalau umat manusia tahu ada korporasi yang ngatur ini semua, apa mereka coba merentas sistem ya? Tradisi sihir masa lalu ternyata adalah ilmu untuk menyusup ke birokrasi ini. Salah satunya tradisi Kabbalah. Buat konteks pendengar, Kabbalah itu tradisi mistik Yudaisme yang rahasia kan? Gimana teks ini memetakan birokrasi kosmik? Kabbalah itu tradisi esoterik buat memecahkan kode tersembunyi alam semesta. Para mistikus memetakan bagan organisasi kaku, mencatat hierarki 72 malaikat utama dan 72 iblis. Yang mengejutkan mempelajari sistem komando ini nggak dilarang ya? Tokoh kayak Raja Sulaiman dan Abraham diklaim sangat paham bahasa komando kosmik ini. Batasannya cuma satu, sistem ini nggak boleh diretas buat nyakitin manusia lain. Jadi proses pemanggilan iblis atau malaikat kuno itu pada dasarnya transaksi bisnis. Kalau Anda tahu nama asli mereka, pangkat presisi mereka dari 72 entitas tadi, dan persembahan spesifiknya, Anda bisa maksa mereka hadir. Entitas ini bisa dipanggil buat mentransfer kebijaksanaan, ngebocorin rahasia masa lalu dan masa depan, atau manipulasi kekuatan politik. Praktik kuno bernegosiasi ini ngasih buku manual buat manusia, tawar-menawar dengan alam gaib. Tapi interaksi lintas dimensi ini nggak selalu inisiatif manusia, kan? Nggak selalu. Kadang manusia dipaksa masuk ke ranah para jin. Literatur kuno mencatat kemampuan jin melakukan penculikan proaktif. Menarik manusia keluar dari ranah fisik, melintasi batas dimensi. Beberapa dikembalikan bertahun-tahun kemudian,
Yang lain raib ditelan realitas gaib selamanya. Dan ini bawa saya ke koneksi modern di materi kita yang sukses bikin bulu kuduk berdiri. Teks-teks Gnostik, tulisan sekte mistik kuno itu sering mendeskripsikan aktivitas di langit, tapi bukan pria bersayap. Mereka mendeskripsikan entitas ini muncul di angkasa sebagai bola cahaya bersinar terang atau glowing orbs yang bermanuver mustahil. Korelasinya nggak bisa diabaikan. Bola cahaya tanpa sayap, gerak non-linier, dan menculik manusia ke realitas berbeda. Secara empiris, itu parameter yang persis sama dengan apa yang di era modern kita sebut fenomena UFO, UAP, dan penculikan ekstraterestrial atau alien. Sangat gila membayangkannya. Nenek moyang kita berabad-abad lalu lihat bola cahaya menculik manusia, nyatetnya sebagai operasi jin. Hari ini, manusia di lokasi yang sama, lihat hal identik nyatetnya di internet sebagai invasi alien. Jadi apa makna dari semua penelusuran kita ini? Di abad 21, kenapa kita buang waktu bedah teks kuno soal sayap menutupi langit atau Raja Sulaiman nyari kaki kambing? Jawabannya karena teks kuno ini memperlihatkan upaya umat manusia menemukan tatanan dan makna di tengah kekacauan alam semesta. Mereka nolak gagasan kalau bumi ini cuma batu dingin yang gerak tanpa tujuan. Mereka lebih milih percaya ada birokrasi di atas sana, mastiin setiap tetes hujan mendarat buat menghidupkan daun. Ngeliat ini bikin rutinitas kita punya resonansi puitis ya. Hembusan angin atau guntur itu bukan sekedar mekanika fluida. Tapi bagian integral dari sinfoni kosmik raksasa yang dimainkan triliunan pekerja di balik layar. Benar-benar ngebongkar pemahaman dasar kita tentang realitas. Dan ini memunculkan pertanyaan penting yang baru buat direnungkan. Apa itu? Kalau manusia kuno nyiptain sihir dan mantra buat manggil entitas tak terlihat agar mecahin masalah buat mereka, bukankah itu identik dengan apa yang kita lakukan sekarang dengan artificial intelligence? Wow. Setiap hari kita ngetik rentetan kode rahasia atau prompts ke dalam kotak komputasi hitam yang cara kerjanya nggak sepenuhnya kita pahami. Kita manggil roh atau entitas kecerdasan digital tanpa fisik, minta mereka nulis manuskrip, bikin karya seni, atau mecahin algoritma. Ya ampun. Mungkin manusia nggak pernah benar-benar ninggalin era sihir ya. Kita cuma berhasil ngebangun birokrasi gaib kita sendiri yang terbuat dari silikon, listrik, dan barisan kode. Betul sekali. Itu sudut pandang yang bakal bikin otak saya berputar sepanjang minggu ini. Apakah kita semua diam-diam lagi latihan jadi Raja Sulaiman modern dengan keyboard kita? Layak dipikirkan. Untuk Anda yang mendengarkan, saya menantang Anda untuk membiarkan pemikiran provokatif itu meresap ke pikiran Anda hari ini saat berinteraksi dengan teknologi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda buat menyelam dan membedah labirin kosmik ini bersama kami. Teruslah membaca dan mempertanyakan realitas di sekitar Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di eksplorasi sumber kita selanjutnya.